Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat para pengurus organisasi kampus, serta teman-teman mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura 2023 yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak hanya untuk sekedar memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat dan rahmatnya, sehingga kita detik ini masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Rangkaian sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya M. Amir Fikih, Prodi Ilmu Hukum, yang akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Hukum. Hadirin sekalian yang saya hormati, jika kita berbicara mengenai hukum, maka pada dasarnya kita sedang berbicara tentang keadilan. Karena hukum harusnya mampu menjadi alat yang dapat memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-haknya. Namun nampaknya negara kita ini yang merupakan negara hukum terlihat belum dapat dinilai sebagai hukum yang adil, khususnya untuk masyarakat kalangan ke bawah, sehingga akhirnya banyak yang mengatakan hukum negara kita ini masih menjadi sebuah hukum yang tajam ke atas namun tumpul ke bawah, sehingga seringkali kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang selalu saja merugikan pihak lemah. Kita sering melihat bagaimana seseorang langsung mendapatkan vonis hukum yang demikian berat, padahal seorang yang melakukan itu yang memperlakukan hal-hal yang kecil. Contohnya seorang nenek berusia 90 tahun masih saja diberikan hukuman beberapa tahun penjara hanya karena mencuri beberapa potong kayu kecil. Namun sebaliknya, tatkala hukum tersebut menyentuh orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan tindak pelanggaran berat seperti korupsi, uang miliaran rupiah, ia hanya mendapatkan hukuman yang sama atau bahkan yang hukuman yang lebih kecil dibandingkan dengan vonis nenek-nenek yang mencuri kayu hanya untuk berharap dapat memberinya makan sehari. Hadirin yang saya hormati, banyaknya kasus-kasus tersebut sebenarnya telah menjadi satu bentuk bukti yang nyata bahwa ketidakadilan hukum memang masih kerap terjadi di negara kita. Hal ini tentunya dikarenakan kurang tegasnya aparat hukum yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, untuk memberikan vonis hukum sesuai dengan aturan yang ada. Nampaknya peraturan untuk menuju ke arah perjuangan menegakkan keadilan dalam bidang hukum memang masih jauh dari harapan. Aparat penegak hukum yang ada di negara ini masih banyak yang tergiur dan teriming-iming uang yang besar dan
kekuasaan yang menghalangi mereka untuk menegakkan keadilan. Padahal sebenarnya bagaimana seharusnya hukum harus bertindak secara adil yang telah disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap mereka yang bila melakukan kejahatan mencuri adalah orang-orang yang terpandang. Mereka membiarkannya." Artinya tidak menghukumannya. Namun bila yang mencuri di tengah mereka adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.